Bukan karena Pak Jokowi ingin menghukum Pak Roy dan Bu Tifa. Setelah saya ketemu ya, ingin kebenaran ya. ingin ini tidak ada lagi yang mengganggu depan. Bukan karena Pak Jokowi menginginkan hukuman berat maupun hukuman ringan pada Pak Roy dan Bu Tifa. Saya tadi pantau ada 5 pertanyaan Refli Harun, kuasa pemohon ya, menggoreng Prof. Tapi Prof ini piawai. Dia bermacam-macam itu. Memang sasaran mereka agar Prof itu mungkin salah langkah, salah jawab seperti ahli yang sebelumnya gitu loh. Mengiakan, menjustifikasi salah dan benar. Tadi Prof itu benar-benar tidak terkangkangi atau tidak teratasi oleh mereka gitu. Akhirnya malah hakim menegur. Pertanyaan jangan diulang-ulang, sedangkan fokus saja dibatasi waktu mereka. Tapi kita simpulkan Prof ya, untuk 32 ayat 1 ini jelas adalah objek pokok perkara. Kan gitu Prof ya. Jadi kita bisa bayangkan putusan pra peradilan ini nanti seperti apa rekan Andi. Nah, aku kembali ke Rismon. Begini, klienku Rismon. Ini karena ada 3 ceritanya nih. Kita mau ukur sensitifnya Rismon. 2 menjalani katakanlah 1 prapit, 1 pokok perkara. Sementara Rismon menjalani restoratif justice. Nah, awalnya boleh dikatakan satu perjuangan atau tidak atau di mana. Nah, tolong Rismon Hasyikon Sandipar ini menceritakan sedikit bagaimana background mereka sebenarnya. Termasuk karena bagaimanapun diketahui oleh Rismon kan. Ini penting. Silakan. Batu. Oke. Kalau saya menjadi terdakwa sekarang ya. Dan pada saat saya mengajukan RJ kepada Polda Metro Jaya dan kemudian ke Solo, jadi kemungkinan Pak Jokowi tidak menerima saya itu sangat besar juga. Jadi jangan orang mengatakan, wah begitu ini langsung diterima. Ya enggak, saya sampai di Solo pun belum tentu, saya dalam hati juga belum tentu diterima, deg-degan juga. Bahkan sampai depan rumah Pak Jokowi juga belum tentu saya diterima, karena kan yang mengadukan atau melaporkan itu punya hak ya. Bang ya, bahwa menerima atau enggak. Jadi kalaupun saya saat itu enggak diberi maaf oleh Pak Jokowi dan saya dijadikan terdakwa ya, maka saya tidak akan mengajukan RJ. Saya tidak akan mengajukan pra peradilan, Bang. Sesuai dengan apa yang saya jawab dalam BAP saya baik sebelum maupun sesudah dinyatakan saya tersangka. Artinya hadapin aja gitu ya? Hadapi, karena pada saat itu ada ratusan ya Bang ya, BAP itu semua saya jawab penuh dengan keilmuan saya. 3 hari loh? 3 hari tidak berturut-turut ya Bang ya, Senin, Kamis, dan Senin lagi minggu depannya. Iya, 3 kali full sampai jam 6 sore. Itu semua saya jawab, sehingga ketika saya menjadi terdakwa, saya akan banjiri persidangan saya itu dengan keilmuan saya, dengan terminologi yang saya kuasai selama 30 tahun sejak saya kuliah di Teknik Elektro UGM. Itu perlawanan saya, Bang. Nah, terkait dengan Bu Tifa dan Pak Roy, bagi saya sama saja sih sebenarnya. Yang satu menginginkan dalam pra peradilan sehingga peradilan penersangkaannya dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan tidak masuk sidang pokok perkara. Yang satu lagi meminta dakwaannya cacat hukum. Iya, batal. Artinya sama-sama tidak masuk ke sidang pokok perkara. Terus kapan kesempatan mereka mempresentasikan argumentasi-argumentasi ilmiah maupun akademis mereka? Yang saya sayangkan ketika dalam nota perlawanan Bu Tifa itu tidak sangat minim argumentasi ilmiah yang membackup statement Bu Tifa tentang neuroscience behavior, tentang anatomi morfologi, dan sekarang terakhir tentang Bayesian 92%. Itu nggak ada itu saya tunggu. Itu yang saya tunggu. Itu yang menarik sebenarnya bagi saya. Nggak muncul. Terus kalau misalnya dibilang oleh Kojinuddin bahwa ini adalah skenario Pak Jokowi. Di sini nanti peradilan diterima, berarti ya eksepsinya
Bu Tifa juga diterima, jadi dua-dua batal. Jadi Pak, skenario penyelamatan Pak Jokowi. Kita aja nggak ketemu, baru nih ketemu sama Bang Adi Aswad. Makanya saya bilang itu hayalan-hayalan kalian. Kalau menurut saya, ya Pak Jokowi pasti datang bukan karena ini saya kasih footnote ini ya, footnote tebal. Bukan karena Pak Jokowi ingin menghukum Pak Roy dan Bu Tifa. Setelah saya ketemu ya, ingin kebenaran ya. pingin ini tidak ada lagi yang mengganggu depan. Bukan karena Pak Jokowi menginginkan hukuman berat maupun hukuman ringan pada Pak Roy dan Bu Tifa. Murninya adalah saya baca gesturnya Pak Jokowi waktu ketemu 25 menit face to face. Hanya ingin ini diselesaikan sehingga damai lagi Indonesia ini. Jangan kita isu seperti ini dijadikan bahan atau alas untuk propaganda politik, apalagi semakin panas nanti 29 gitu Bang. Habis energi. Oke, gitu Bang. Nah, itu dua topik. Kita masuk topik ketiga, tapi ini sebenarnya tidak hanya ke Profesor. Tadi Prof sudah menjelaskan satu tersangkanya dan pasal 321 ya, kita sudah dapat jawaban. Ini sebenarnya penggandaan informasi yang tadi disampaikan di depan persidangan resmi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke opini masyarakat, rekan Andi. Ya. Ada satu hal begini loh. Kita seolah-olah atau kondisi sekarang memperhatikan Tifa dan Roy semata. Ya. Jangan lupa haknya Pak Jokowi juga dalam penegakan hukum hak asasi, keseimbangan hak asasi manusia. Kita lupakan loh, dia pelapor loh. Ya. Jadi rekan Puandi dari segi opini masyarakat tolong ini luruskan. Kita fokus kepada Tifa dan Roy, hak-haknya, hak hukumnya, hak asasinya. Sementara pelapor ini tidak ditentukan gitu loh. Hak korban pelapor lah di dalam ini ya. Sepertinya dikucilkan gitu. Nah, kan ada tolong disampaikan ini opini ini agar ada keseimbangan setidaknya. Silakan nanti. Penting ini. Nanti Prof tambahkan juga secara hukum ya Prof ya. Iya. Terima kasih Bang Jagir ya. Jadi memang sekarang ini dari dulu pertama itu pun kira-kira kita hampir 2 tahun ya. Itu memang ada perang opini yang terjadi. Ya, yang terjadi ada perang opini. Bagaimana membangun narasi-narasi itu bahwa post-truth itu masuk di dalamnya. Akhirnya yang terjadi adalah pembelahan di lapisan yang paling bawah, terjadinya polarisasi ya antara masyarakat yang pro kepada yang namanya palsu, ada masyarakat yang pro yang asli. Nah, ini adalah suatu hal yang membuat kita ini agak miris melihat ini ya. Karena masalahnya kalau yang namanya institusi yang mengeluarkan ijazah itu sudah mengatakan asli, ini pun dikatakan tidak pernah mengatakan bahwa Ibu Rektor dari Universitas Gadjah Mada itu mengatakan asli di dalam statement beliau di dalam monolognya. Ya. Nah, ini kan juga namanya pengaburan ataupun pemelintiran dari fakta-fakta yang ada. Ya. Banyak sekali juga profesor ataupun doktor ya mungkin afiliasi politiknya berbeda dan mempunyai afiliasi politik tertentu meyakini hal itu. Yang justru menambah yang namanya polarisasi yang di bawah. Nah, disinilah kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya bagaimana kita memilah mana yang false truth, mana yang fakta. Ya, kalau kita bicara false truth, ya kita gunakan logika kita berpikir, bukan logika emosional yang dikedepankan, tapi logika kita berpikir. Ketika institusi universitas yang mengeluarkan ijazah itu mengatakan asli, ya itu sudah jelas secara fakta itu adalah asli. Ditambah lagi bahwa itu sudah diuji coba secara analog dan forensik, secara uji karbon, uji tinta, ya uji kartografinya, itu semuanya sudah memenuhi standar-standar yang diminta ya oleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan
Yang mengujinya itu adalah salah satu yang terbaik di Asia. Di Indonesia tidak ada yang punya seperti yang namanya Bareskrim Polri. Mereka meminta yang namanya independen uji forensik laboratorium. Mereka meminta kepada UI, mereka meminta kepada Angkatan Darat, lapor Angkatan Darat, mereka meminta kepada BRIN, tapi mereka semuanya tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai kapabilitas yang dipunyai oleh Bareskrim Polri. Dan itu ditolak. Artinya begini, semua permintaan-permintaan mereka untuk mencoba membuat suatu yang namanya opini ya kepada publik itu ternyata sudah dipenuhi semua oleh Polda Metro Jaya. Jadi tidak ada celah lagi kalau mereka mengatakan ini ada yang namanya kriminalisasi kepada mereka. Karena semuanya menurut saya mereka ini sudah dimanjakan oleh Polda Metro Jaya untuk itu ya. Semua hak-haknya itu diberikan kepada Polda Metro Jaya ya. Tapi mereka tetap membangun opini, mereka tetap membangun pembenaran di atas kebenaran ya. Jadi inilah kita masyarakat Indonesia ya, kita akan memasuki babak yang namanya babak final ini, persidangan ini kita amati terus menerus ya, dan jangan sampai terjadi sesuatu di luar kehendak kita. Tapi kita yakini terus apa yang dilakukan PN Jakarta Timur yang mulia Hakim terhormat. Selama ini kita lihat dua persidangan melakukan yang benar-benar adalah adil di atas segalanya. Hukum di atas segalanya. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.